Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifai Hidayatullah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas mengenai pertanian organik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai inovasi teknologi pertanian khususnya di bidang pupuk. Nah, karena kita berbicara mengenai pertanian organik, maka kita akan membahas pula tentang inovasi teknologi dengan pupuk organik. Nah, jadi saya akan memilih suatu bahan yang sudah familiar kita temukan khususnya di rumah tangga dan bisa dikatakan sebagai limbah rumah tangga. Limbah tersebut yaitu adalah nasi basi atau sego gosok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai cara pembuatan mol atau mikroorganik lokal dari nasi basi. Nah, jadi ini sangat cocok sekali untuk para ibu-ibu ataupun teman-teman di rumah yang memiliki permasalahan bagaimana menangani nasi basi pada limbah rumah tangga. Nah, minimal kan kita biasanya kalau nggak dibuang ya juga minimal kita pakai untuk pakan ternak. Nah, kali ini saya akan membahas ataupun memberikan berbagi informasi mengenai pemanfaatan nasi basi ataupun sego gosok untuk pupuk tanaman. Nah, untuk cara ataupun alat dan bahan silakan stay di video yang akan saya paparkan selanjutnya. Oke. Nah, jadi ini dia teman-teman sekalian alat dan bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan mol dari nasi basi. Jadi yang pertama yaitu ini di dalam kaleng ini ada nasi basi, kemudian ada ini larutan mol, ada botol untuk sebagai wadah dari hasil mol yang kita buat, dan ini ada ember nanti kita gunakan untuk menampung dulu sebelum molnya siap digunakan, dan ini ada ember berisi air. Nah, jadi langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, karena kalau alat dan bahan belum siap ya belum bisa mulai praktek. Nah, yang kedua yaitu kita menyiapkan nasi basi yang telah kita masukkan ke dalam kaleng seperti ini. Jadi kita diamkan selama nasi basi itu kita diamkan selama 3 sampai 5 hari sampai ada muncul jamurnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Maaf ya. Nah, itu muncul jamur-jamur seperti ini. Ini jadi rhizoma kapang ini jamur. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan nasi basi kita ini ke dalam ember. Bisa diremas-remas dahulu menggunakan tangan lah, atau kalau tapi jangan lupa menggunakan sarung tangan. Kalau ini kan saya udah saya hancurkan, jadi tinggal memasukkan ke dalam ember dan juga menambahkan larutan mol. Ini kita masukkan. Iya. Ini embernya juga sudah biasa saya gunakan untuk membuat mol juga. Ini bukan pengalaman pertama bagi saya kadang ya kebetulan kan ibu saya kan anggota KWT, jadi ya itulah dapat ilmu dari penyuluh BPP setempat juga kan, terus dipraktikkan di rumah bersama saya juga. Nah, jadi ini kita udah masukkan nasi ke dalam ember yang sudah ada jamurnya, kemudian kita tambahkan larutan molase maksudnya. Cukupnya saja larutannya. Ini paling ya gimana sekitar, kalau takarannya sih ya masih cukup aja deh. Ini kan cairan molase ini kan juga tujuannya sebagai nutrisi tambahan bagi si jamur-jamurnya tadi, kapang-kapangnya itu. Jadi kita singkirkan dulu molasenya,
kemudian kita tambahkan air dengan perbandingan 1:4. Maksudnya itu 1 bagian nasi berarti 4 bagian air. Kalau untuk takarannya sih ini maksudnya gimana ya, bukan aturan pasti, jadi teman-teman bisa atur sendirilah atau apa perbandingannya. Misalnya menggunakan 2 bagian nasi berarti airnya harus 2 kali dari nasi tersebut, misalnya 8 bagian atau gimana. Ini karena saya menggunakan 1 bagian nasi berarti saya membutuhkan air 4 bagian. Nah, ini dia, lupa guys, centongnya. Centong itu apa ya, ciduknya. Nah, langsung kita masukkan saja. Ini tadi berapa ya? Oh, 3. Oh, lupa ngitung saya pun. Wah, gimana ini? Nah, kita pinggirkan. Nah, selanjutnya kita tutup cairan molnya ini. Jadi ini masih kita tunggu 5-7 hari lagi, dan setiap harinya harus kita buka sebentar tutupnya ini agar untuk membuang oksigen atau mengeluarkan gas-gas yang ada dalam si larutan mol kita tersebut. Nah, jadi setelah 5 hari tanda selain ini larutan mol ini sudah jadi, yaitu berbau seperti tape itu loh. Baunya tape itu kan manis-manis asam gimana gitu, pokoknya ya gitulah, berbau tape. Nah, kebetulan saya sudah punya larutan mol dari nasi basi yang sudah jadi kita hari ini tinggal pengemasan ke dalam botol ini. Ini saya menggunakan botol minyak yang sudah saya bersihkan. Nah, tapi teman-teman kalau mau menggunakan botol bekas minyak juga jangan lupa dibersihkan, soalnya minyak itu agak kurang baik lah kalau tercampur dengan bahan-bahan organik seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, larutan mol yang telah jadi, yang telah saya buat sebelumnya. Jadi sebenarnya bisa dalam perfermentasiannya itu bisa menggunakan botol bekas ini. Jadi botol bekas yang ini kemasan aqua yang berapa liter ini, yang besar ini, nasi basinya yang sudah diremas-remas dan dicampur mol dimasukkan ke dalam sini dan ditambah air teman-teman. Jadi penggunaan ember tadi supaya lebih banyak kapasitasnya. Jadi ini karena kemarin kan ember saya yang tadi masih ada larutan molnya, jadi saya menggunakan botol aqua yang besar ini. Jadi nanti ini udah jadi, siap untuk diaplikasikan, tapi akan saya pindahkan ke dalam botol yang lebih kecil karena saya sudah ini membuat label untuk produk dari mol nasi basi tersebut. Ini ada namanya tanduran Swagger pupuk organik cair. Nah, ini namanya sangat keren sekali karena ini terinspirasi karena setelah inspirasinya itu biar setelah disiram dengan pupuk organik ini tanduran menjadi Swagger gitu. Jadi kita pindahkan aja menggunakan torong. Sudah saya siapkan ini. Iya, hati-hati. Nah, jadi ini dia teman-teman, produk dari pembuatan larutan mol dari nasi basi yang telah jadi dan sudah dikemas seperti ini. Jadi ini sudah diberi label seperti ini. Nah, ini siap diaplikasikan pada tanaman. Jadi kegunaan dari mol dari nasi basi ini yaitu dapat memperbaiki sifat tanah, yang pasti juga ramah lingkungan karena ini juga berasal dari limbah organik yaitu nasi basi tadi, dan juga selain ramah terhadap lingkungan, kita ramah juga terhadap tanaman karena ini tidak mengandung bahan kimia ataupun bahan sintetis lainnya. Jadi selain itu, manfaat dari mol nasi basi ini yaitu dapat menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, menambah unsur hara,
dan mempercepat pembuatan kompos sampah organik ataupun kotoran hewan. Jadi sudah dicantumkan di sini dalam label. Jadi selain untuk pupuk organik, ini juga dapat bisa digunakan sebagai dekomposer bagi pembuatan pupuk. Pengaplikasiannya juga sangat mudah, yaitu dengan cara menyiramkan pada tanaman ataupun juga dapat mencampurkan dulu mol ini ke dalam larutan air dan disiramkan kepada tanaman ataupun ke dalam pupuk yang akan kita buat. Dosisnya juga sesuai takaran aja, karena setiap tanaman juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi mari kita gunakan apa yang ada di sekitar kita, khususnya limbah-limbah yang ada di sekitar kita, seperti nasi basi ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan semua sedulur semua nggak apa-apa, pokoknya itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.